Salam Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto, selamat malam. Malam ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh bersama-sama mengadakan ibadah doa di hari Rabu 3 Juni 2020. Kita akan bersama-sama memuji serta memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan sebelum kita menaikkan doa-doa nantinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita akan bersama-sama menggunakan waktu ini sebaik mungkin untuk kita bersama-sama beribadah dalam ibadah doa dengan khidmat. Kiranya ini semua menjadi berkat bagi saya, Bapak Ibu dan Saudara semua. Mari kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian kita kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan kebesaran Tuhan yang terus dinyatakan di dalam kehidupan kita semua. Mari kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian, tinggikan dirimu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran. Saudara, mari kita akan bersama-sama menaikkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita bersama-sama berdoa menyiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan mempertemukan kami kembali, sekalipun melalui media ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengadakan ibadah doa malam ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan terus limpahkan atas hidup kami masing-masing. Tuhan sudah memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, pemeliharaan di dalam kami menjalani hari-hari kami. Saat ini kami ingin bersama-sama mengambil waktu untuk datang kepadamu Tuhan di dalam ibadah doa malam hari ini. Berkati firman Tuhan yang akan kami sama-sama pelajari pada malam ini.
Biarlah kebenaran firman-Mu ini memberkati kami semua, untuk kami menjalani hidup kami di new normal ini dengan bersandar kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu dan kesempatan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara semua membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya 29 sampai dengan 31. Injil Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan menolong membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudaraku semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual seekor? Saya ulangi, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini firman Tuhan saya beri judul Jalani Hidup dengan New Normal. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita memperhatikan atau membaca berita baik melalui media televisi atau media online, kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada beberapa provinsi dan sebagian besar kota kabupaten di Indonesia memulai dengan new normal. Apa itu new normal? Dalam pengertian sederhana, normal itu artinya standar. Normal itu artinya seperti yang diharapkan atau seperti yang diinginkan. New dalam bahasa Indonesianya artinya baru. Jadi jika didefinisikan, new normal adalah tatanan kehidupan atau aktivitas baru seperti yang diharapkan, yang dulu tidak dilakukan sebelum ada pandemi COVID-19. Saya ambil contoh Bapak, Ibu, dan Saudara. Memakai masker. Dulu sebelum ada pandemi COVID-19, banyak orang tidak memakai masker. Sekarang kita melihat semua orang, hampir semua memakai masker. Lalu cuci tangan pakai sabun. Kebiasaan ini jarang dilakukan, bahkan tidak pernah. Tetapi sekarang pemerintah menghimbau untuk kita mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik sesering mungkin. Lalu jaga jarak. Jaga jarak. Tradisi masyarakat Indonesia adalah tidak suka menjaga jarak. Tetapi dalam new normal ini semuanya diimbau untuk jaga jarak. Mungkin sangat berbeda atau bertentangan dengan sebelum ada COVID-19. Lalu hand sanitizer. Dulu banyak orang jarang sekali atau bahkan tidak pernah memakai hand sanitizer. Sekarang di tempat-tempat umum, di ruang-ruang publik atau di kantor-kantor bank dan yang lain sebagainya menyediakan hand sanitizer untuk cuci tangan. Dulu hanya ada di rumah sakit.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 merubah kebiasaan atau tatanan kehidupan manusia. New normal ini dilakukan supaya kehidupan manusia berjalan terus dengan memperhatikan standar yang diinginkan. Karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Bagaimana sikap saya, Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai orang-orang yang percaya dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi COVID-19 ini dan new normal saat ini? Mari kita memperhatikan bacaan kita di dalam Injil Matius yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Kita memperhatikan 3 ayat ini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penekanan dari ketiga ayat ini adalah kalau burung pipit maupun rambut yang keduanya begitu remeh, tidak mungkin jatuh ke bumi, mati ataupun rontok di luar kehendak Tuhan. Apalagi kita sebagai manusia, lebih-lebih kalau kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak bisa mati dan tidak ada yang bisa membunuh kita kecuali Tuhan menghendaki atau Tuhan mengizinkan. Pemerintah memperhatikan keselamatan rakyatnya dengan membuat sebuah standar dalam menjalani aktivitas mereka, dalam menjalani kegiatan mereka di tengah pandemi COVID-19. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya mereka aman. Terlebih Allah kita yang secara detail memperhatikan anak-anaknya sampai hal yang tidak berharga. Ayat ini menegaskan kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang tidak berharga pun diperhatikan oleh Allah. Apalagi kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak bisa mati dan tidak ada yang bisa membunuh kita kecuali Tuhan menghendaki atau mengizinkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan new normal ini, mari kita yang pertama sebagai masyarakat, sebagai warga negara, memperhatikan, mengikuti standar pemerintah dalam kita beraktivitas, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, dalam pekerjaan, di tempat-tempat ruang publik, atau di mana kita sedang melakukan aktivitas, dan juga di tempat ibadah. Karena bagaimanapun kita tidak mungkin akan sembunyi di rumah terus-menerus. Dalam menjalani kehidupan new normal ini, firman Tuhan sudah menegaskan kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya kita jangan khawatir, supaya kita jangan dicemaskan dengan situasi dan kondisi yang ada. Jikalau pemerintah memperhatikan rakyatnya dengan membuat
standar pengaman. Terlebih Tuhan tahu, Tuhan memahami sampai hal yang terkecil saja. Dia tahu, tidak dibiarkannya mati atau rontok, yang adalah gambaran burung pipit dan rambut tadi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari menjalani hidup dengan new normal ini. Yang pertama, sebagai warga negara, kita memperhatikan, mengikuti protokol kesehatan pemerintah. Yang kedua, mari saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita meyakini, menghidupi bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup. Tuhan tidak pernah merencanakan atau merancangkan yang tidak baik dalam kehidupan. Kiranya kita semua dalam menjalani hari-hari new normal ini menjalaninya dengan penuh penyerahan kepada Tuhan Yesus, untuk tidak diliputi rasa ketakutan maupun kekhawatiran karena dampak virus COVID-19. Mari kita serahkan kepada Tuhan, karena dalam menjalani new normal ini kita bersama-sama berdampingan dengan COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan. Dan ingat, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus memperhatikan kehidupan kita. Dia mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Marilah kita jalani kehidupan new normal ini dengan penuh penyerahan kepada Tuhan Yesus. Serahkanlah segala bentuk aktivitas kita semua, baik Anda yang bekerja, baik Anda yang berkarya, dimanapun. Dalam aktivitas Anda harus keluar rumah, Anda harus beraktivitas di luar rumah maupun di kantor, dimanapun berada. Serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan selalu melindungi saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu pada malam ini memberikan kekuatan kepada kami, bahwa Tuhan memperhatikan sampai hal yang sekecil. Tuhan memperhatikan secara detail kehidupan kami. Jikalau burung pipit yang tidak berharga saja diperhatikan Allah, rambut kami yang secara detail saja diperhatikan Allah, terlebih kami manusia, apalagi kami adalah anak-anak Allah. Engkau lebih memperhatikan daripada burung pipit maupun rambut kami. Hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Biarlah mereka semua diberikan kekuatan. Biarlah mereka semua diberikan hikmat, supaya kecemasan dan ketakutan di dalam mereka menjalani kehidupan, aktivitas mereka dimanapun mereka melakukannya, mereka tetap berserah penuh kepada-Mu dan juga mengikuti protokol pemerintah, sehingga mereka menggunakan hidup mereka dengan penuh bijaksana di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapak,
Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Sebelum kita bersama-sama berdoa, kita akan memuji Tuhan. Semua baik. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan bersama-sama berdoa. Silahkan Bapak, Ibu, dan Saudara membagi pokok-pokok doa dengan anggota keluarga Anda yang di rumah. Jikalau Anda di rumah sendirian, Anda bisa mengambil bagian dalam pokok-pokok doa malam ini sesuai yang tertulis di dalam WA grup gereja kita. Mari kita terus satukan hati kita, jangan jemu-jemu untuk terus berdoa secara khusus untuk negara kita Indonesia. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudaraku semua. Amin.